Sebenarnya udah. Gue tahu pernah nih untuk membuka ya. Aku udah ada pertanyaan di otakku. Tapi dia udah pernah ngomong ya, aku baru ingat dia udah pernah. Sebenarnya pertanyaannya jangan ke gua kan kita semua bermain gitu. Ya yang bikin aku tembak direkturnya dulu dong. Oke. Dan ini kayak pertanyaan jembatan sebelum masuk ke filmnya. Ini film harusnya horor. Dan ini sebenarnya udah pernah tahu. Aku tapi lebih ingin tahu jawabanmu yang lebih lengkap. Kenapa kamu memutuskan untuk? Karena PH kan udah minta lanjut atau enggak? Kenapa kamu mau melanjutkan film ini? Maksudnya melanjutkan itu bukan as a produksi kita udah kelar. Ingat kan PH pernah nanya, terserah Arab mau dilanjutin atau enggak nih film, mau dipublish atau enggak, bahasanya seperti itu. Kenapa kamu memilih untuk mempublish? Itu. Ya ada legasinya. Ada legasi dari bukan cuma satu orang kan, legasi dari banyak orang kan. Legasi dari banyak orang. Kalau ini karya kolektif dan kau ngerasa ini kan karya kolektif kita semua. Kau ngerasa gak bisa egois untuk karena urusanmu sendiri, akhirnya yang lain jadi korbannya. Iya, bisa. Setelah 2 hari kita ketemu sama produksian Ghost in the Shell, ngobrol sama Dylan 97, lu ada rasa jiper atau rasa ketakutan nggak tentang film itu? Atau gimana sekarang pandangan lu soal horor? Jiper enggak? Kan udah ngeliat satu trailer, dua teaser. Ya, jiper enggak. Dari segi cerita atau apapun jiper gue nggak jiper sama sekali. Apalagi setelah gue preview ya, setelah gue nonton gitu kan. Setelah gue nonton gue nggak jiper, terus malah ke trigger kayak ternyata imajinasi tuh seluas itu gitu. Dan enak banget bisa dituangin di film, apalagi di cerita yang kita semua udah tahu ya, dan kita syuting juga kan kayak gitu. Dan gue bener-bener gak jiper sama sekali. Jatuhnya lebih ke excited berarti justru. Ya triggeringnya yang good way lah. Tapi sebelum lu lanjut nih, gue enaknya panggil lu Mas, Om atau Enggak kan kita sebenarnya cuma nongkrong aja, nggak usah kayak host dan ini juga. Padir ya. Padir. Oh, ganti BGM dong biar kerasa beda segmen boleh. Masnya Greta pada di sini. Ah ini masa aku juga baru dapet tadi. Boleh. Apa tadi sampai Mas? Sorry. Ya, kau ke trigger nggak? Bukan trigger, kau ke jiper nggak dengan dua film yang kita bahas 2 hari belakang ini disutradarai 2 nama gede di Indonesia, sedangkan kau newcomer director. Seharusnya kan ngobrol dulu sama mereka baru bikin film. Ini beda, filmnya udah jadi, terus baru ngobrol sama mereka. Ada sesuatu yang kayak penyesalan, anjing kenapa nggak ngelakuin hal ini, kenapa nggak ini kayak gitu. No, dari segi cerita, dari segi cara gue ngedirect, shot apalagi, gue malah sangat terserah mau dibilang MPD, cuma mau dibilang apa tuh terserah ya. Cuman gue sangat pede kalau misalnya abang nonton gitu, abang Joko Anwar nonton misalnya, dia pasti akan itu juga akan apa namanya, Mind blowing. iya, at least ada dikit lah, at least. Hei Reza, yang kau bawa ini gak ada aktornya loh, That's gak the ada point. aktor berpengalamannya loh. That's the point. Kenapa kau pede? Kenapa kau pede? Magic happen in so many ways. Dan magicnya di kalian semua yang nggak pernah acting secara serius itu. Kau tahu kenapa kau bisa pede? Gue pede Kau banget. pede nggak? Jujur, nggak usah ini untuk urusan promo, nggak usah ini untuk karena ini depan kamera, live streaming. Kau sebenarnya pede nggak dengan karaktermu di harusnya horor? Maksudnya dalam artian actingmu di harusnya horor. Jujur dong, jangan nggak usah ngejokes, nggak usah patah. Pelan. Jujur aja. Enggak dia takut keceplosan. Benar ya. Gue aduh, boleh gak sih gue?
Aku nggak tahu. Janganlah marah. No. Apa? Mau ngomong apa? Yo, Yang jawab dulu deh. Karena dunia baru buat gue ya. Dunia baru buat gue. Kalau dari gue pribadi ini nggak bercanda tapi ya. Ini berarti serius nih konteksnya nih. Serius, Ya, konteksnya oke, serius. oke, Nggak usah oke. dipatah-patahin, ngomong apa adanya. ayo dong Ger, ngobrol Ger. Kalau gue karena ini dunia baru buat gue, ala macam setiap kali gue terjun ke dunia baru, sangat bullshit kalau gue bilang gue pede. Ya. Sangat bullshit kalau gue pede karena ini benar-benar kayak playground baru buat gue, ala macam. Sama seperti Bahkan pertama. yang lo hindarin ya, sorry. Iya. Bahkan yang gue hindarin. Iya. Gue gini, ini disclaimer dulu. Gue penikmat film. Gue sangat suka nonton film. Bahkan gue pernah ngomong kan, ada maksudnya Netflix gue tamatin. Iya. Gitu kan. Untuk filmnya ya. Kecuali anime. Kecuali anime Dan dan, series. beberapa series lainnya segala macem. Tapi gue nggak pernah ada di bayangan kepala gue tuh kalau ya udah gue akan menjadi Donit matiin dulu, Es. kesempatan untuk menjadi aktor. Jadi ini benar baru banget. Kalau dibilang nggak pede mah gue nggak pede. Tapi magicalnya, kalau ini ini sekali lagi nggak ada urusan sama promo ya. Aku nggak mikirin ini. Nah sebelum lanjut, tapi yang bisa gue bilang karakter yang gue terima, karakter yang harus gue perankan, tanpa mem-spoiler apapun, intinya karakter ini cukup Challenge. bikin gue pusing. Karena sebenarnya kayaknya lumayan jauh dari gue. Yes. Mix dapur berisik. Lumayan jauh dari gua gitu loh. Itu yang sangat Challenging. buat gua gitu loh. Kayak bukan pede atau enggak ya nggak pede sebenarnya. Apalagi first timer ya, sama kayak lu kan, ini bukan sesuatu yang bisa dimain-mainin gitu loh. Ada apa ibaratnya includein banyak orang gitu yang di luar kita segala macem. Rasanya kalau gua nggak all out itu kayak nggak fair aja buat semua. Iya, terlalu selfish kalau misalnya gue nggak all out. Jadi kalau gue nggak menjanjikan acting gue seperti apa, gue nggak menjanjikan gue sebaik apa, tapi bisa gue bilang itu udah 100% of me lah. Kalau 100%, ini sering gue bilang, gue pernah ngomong di stream gue. Kalau 100% of me di film harusnya horor tidak cukup, berarti gue bukan aktor yang baik aja. Karena ini menurutku bisa spoiler bisa enggak, atau bisa nggak tahu kapanpun. Kayak pada saat Arab bilang kita mau main film, yang ada di otakku, mungkin maraton di film ini. Dalam artian kita dengan karakter kita masing-masing, kayak ya Jod being Jod, Yuka being Yuka, Niko being Niko, dengan karakter kita masing-masing yang nggak perlu kita belajar banyak. Dan ternyata begitu ngeliat skripnya, anjing jauh banget bangsat. Itu pikiran bodohku aja pas pertama kali Arab bilang main film, dan ternyata jauh banget kan. Dan fun fact-nya, Jod ini betul kata dia yang paling challenging, dalam artian karakter dia ini yang paling jauh dari sifat aslinya dia. Tapi anehnya, ajaibnya, di set dia paling banyak dipuji oleh orang-orang set yang mereka berpengalaman di dunia film. Dan kemarin Joko Anwar tanpa mengetahui hal itu, pujinya cuma kau doang. Itu menurutku ya bakat, nggak bisa. Gue udah bilang bakat dari pas gue direct, terus gue ngelihat dia acting di day itu, gue kayak ngentot jadi orang ini, udah jadi orang ini. Itu yang itu. Hah? Ya, Itu yang yang itu, Yang yang itu. itu, yang one on one. Yang itu. Gue bilang jadi orang ini bangsat, gue bilang. Di luar dari cara gue mendirect ya. Di luar dari cara gue mendirect ya. Kan gue mendirect tapi kalau nggak nyampe, balik lagi sekali lagi. Lu kan juga meragukan karena kita semua bukan aktor, betul? Even aku meragukan kau sebagai director dong. Yes. Untuk Of course. film ya. Of course. Ya, Karena ini semua wajar. benar-benar debut kita. Wajar. Makanya, tapi ketika day itu gue syuting, langsung kayak ngentot jadi orang ini. Yeah, he could be the next Ciko Kurniawan, I think so. Telepon Ciko, let me know. Serius. Kalau lu butuh pengganti. Kalau ada yang mau ambil aja ya. Anjing. Asik. Oke. How about you, Yuka?
Apa pertanyaannya? Dengan pertanyaan yang sama. Pede gak? Pede nggak dengan hasil kita udah lihat reviewnya, udah lihat ininya apa? Maksudnya? Oh nggak bisa. Oh, Karena oke. previewnya beda. Oke, kau pede nggak dengan actingmu? Masih acting aja lah. Kau sendiri nggak pede? Enggak. Itu dia bertanya, kita semua kenapa dia pede? Enggak, tapi ada banyak karena ini pertama kali juga kan. Terus gue gak bisa menilai dari kacamata. Gue gak tahu kalau misalkan shot seperti ini bakal preview seperti apa, bakal diedit seperti apa, Oh, iya. bakal potongan seperti Sound apa. effect-nya seperti apa? Itu gue gak ada gambaran, makanya gue sangat gak pede. Mungkin karena kalau dari gue ngerasanya gue sudah berusaha semaksimal mungkin. Semua kok. Semua mungkin udah seperti itu, cuman gue bisa bilang proses syuting film harusnya horor dari preparation dan segala macam itu hari paling stressful di hidup gue, paling stressful di hidup gue. Karena segitu Karena waitingnya, karena actingnya. Semua. preparationnya, karena ngebut banget deh. anxiety guanya, karena Enggak. gue Pressure. Pressure lah. pressure-nya, Pressure gila. ekspektasinya, gak ada yang beban ekspektasi ke gue, cuman gue ngerasa gue mesti earn sesuatu gitu loh. Film nyet anjing Sorry, kayak film, lebar cok. Sesuatunya apa? Iya kalian, iya maksudnya. Dari opportunity yang dikasih, gue itu menurut gue opportunity itu Once in a lifetime anjing. once in a lifetime, dan banyak orang yang seumur hidupnya buat syuting Jadi dan pemain film. pemain film Iya. di bioskop layar lebar itu mereka mesti kejar seumur hidup, sedangkan gue dikasih opportunity yang kayak Cuma-cuma aja. dan itu yang bikin gue kayak anjing ya. Ya, itu juga rasa. Walaupun gue udah berusaha 100% pun bakal selalu part diri gue tuh kayaknya lu gak pantas Yok gitu. Gue gitu sih. Oke, paham. Makanya sebenarnya gua nggak tahu ya, gua ada rasa si bangsat ini kan daerah kan punya cara uniknya sendiri kan. Ya, Gua ada apa? rasa-rasa yang kayak anjing kayak beberapa kalau kita lagi take itu kayak boleh diulang. Tapi dia udah pas. Tapi dia udah cukup gitu tuh. cukup. Kayak boleh diulang. Kayak kau kalian sebenarnya ngerasa kayaknya kurang deh gitu. Iya. makanya Atau bisa melakukan lebih lagi. Iya, Tapi dari mata gua, Udah cukup. that's enough. Gue takutnya tuh dengan adanya gue di sebuah film layar lebar itu ngedisrespect aktor-aktor lain. aktoran. Iya. Itu juga Pendunia perfilman. Indonesia. Dengan- Menarik ini. I put the highest respect buat orang-orang film, Of course, ya. buat semua yang bekerja di belakang layar. Gue sangat respect sekali, dan saking respectnya itu, gue ngerasa keberadaan gue mendisrespect mereka, mengganggu lah. Ya. mengganggu kayak Mengganggu. kok gue di posisi ini sih yang Analogi paling simpelnya, begitu gitu loh. analogi paling simpelnya sama kayak kita di Pesta Pora gitu. Iya. Band di belakang kita Sheila on Seven lah, bla bla bla, tiba-tiba Dapat momen kita, closing. bukan kita, dalam artian yang non musisi ya, kayak Jod, Yuka. Makanya gue selalu bilang pas pesta pora segala macam. Makanya setelah pesta pora kan sebenarnya masih disinkronize. Gue selalu menawarkan diri nggak ada gue nggak apa-apa. Karena menurut gue tidak layak. Gue tidak into musik dan gue di panggung cuma huru hara segala macam dan banyak banget orang-orang yang lebih tepat di sana. Tapi sorry gue potong. Kalau menurut gua Pesta Pora, walaupun itu juga panggung besar pertama gua ya, lu nggak ada ketakutan dan keraguan untuk kayak berpikir kalau misalnya kayak ini akan menjadi sesuatu yang takutnya gagal nih. Karena di sana ada orang-orang yang sudah berpengalaman di sana, ada Arab, ada Brevi, ada Aloy yang udah biasa. Buat mereka itu kan makanan sehari-hari gitu Playground kan. mereka. Udah bertahun-tahun di situ. Perbedaan Pesta Pora sama film adalah Pesta Pora, gue bikin mistake apapun, Orang nggak peduli. Nggak peduli. show bakal tetap Gitu. jalan, Nah. semua bakal berjalan lancar. Tapi kalau film, Iya. kalau misalkan kenanya ke gue doang, oke lah, gue terima gitu. Cuman kalau Naik misalkan bareng. the whole film karena guanya gak bisa perform, itu menurut gue, ya gue menyanyiakan kepercayaan dari lu, menyanyiakan opportunity gitu, sama nge-put disrespect sama keaktoran ini. Iya, uang, waktu, Gue gak orang. bakal sebut diri gue aktor gitu. Sampai sekarang pun gue gak terima. Karena kau masih belum ngerasa belum pantas ada di titik itu. Iya, sangat jauh, sangat jauh, sangat jauh. Pandangan yang sangat menarik ya. Kalau kau Ger, ada perasaan kayak gitu juga nggak? Jelas. Kau ngerasa nggak pantas di dunia peraktoran dan mocking dengan seluruh orang-orang yang Kayaknya di antara Jod dan Yuka, aku orang yang paling sering ngecek ke preview? preview setelah take Ya. dan langsung nyamperin tuh ke Panda nanya, "Tadi gimana, Pan? Kurangan gimana, Pan? Tadi gimana, Pan?" Termasuk ke Mas. Dia selalu bilang kayak cukup. Kalau gue bilang cukup ya udah cukup, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak selalu ada kayak, aduh tadi ekspresi gue
sesuai gaya gitu. Harapan. Iya, kayak mimik muka gue pas gaya, cocok gaya gitu dong situasi. Apakah gue terlalu misalnya kayak pelangap-pelongo lah, atau misalnya kayak gue diem-diem doang di belakang kayak gitu misalnya, itu yang selalu aku concern. Dan sama kayak Yuka nggak pernah menganggap diri sebagai seorang aktor gitu, maksudnya kayak karena ini kayaknya bukan sesuatu achievement yang didapat karena kerja keras gitu. Misalnya kan pada umumnya kan normalnya orang itu melewati casting, melewati proses mungkin dari short movie atau misalnya dari teater, dari mana festival ya kayak gitu, misalnya perjalanannya betul, perjalanannya panjang gitu, casting sana sini. Kan ini kayak sesuatu yang tiba-tiba gitu langsung. Mungkin kalau ngomongin kayak maraton ada perjalanannya tuh dulunya, journey-nya nolnya gimana, preparationnya gimana, kita dari season 1, season 2 terus ke sini sekarang. Ada maraton kok ngerasa pantes ya? Nggak pantas juga, maksudnya gini kayak ada journey-nya, ada perjalanan, kita ngelewatin gitu. Kayak kalau gue mungkin gue bisa terima kalau tawarannya dari awal tuh dari ini tanpa merendahkan siapapun ya, dan apapun itu. Mungkin dari kayak oke, web series dulu deh, oke sinetron dulu deh, TVC dulu gitu. TVC dulu deh, short movie deh gitu misalnya. Bukan langsung film dengan produksian. Iya, gitu. Jadi nggak ada, maksudnya pertama nggak ada, bukan nggak ada journey-nya, menurut gue terlalu cepat. betul. Kaget short gitu. Jadi kalau aku ngerasa begitu. Terus kayak mungkin dari semua yang satu-satunya orang yang belum nonton preview kayaknya aku deh, karena setiap kali 2 kali nonton preview aku ketiduran. Ya, lo mau kopi cong? Iya kan, jadi nonton tertidur, jadi nggak melihat semua shot sampai habis gitu. Cuma kalau yang scene awal apa yang di rumah basic tuh nontonin, ngikutin gini. Cuman nggak sampai kelar gitu karena ketiduran 2 kali gitu. Lu gimana, Mike? Wait. Dengan pertanyaan yang sama, saya masih belum menjawab. Sebenarnya kok pede nggak dengan hasil actingmu? Enggak. Kok sebenarnya nggak pede dengan result actingmu? 3 orang. Stupid. So, sorry ya kalau misalnya aku tanpa ke mic dulu ya. Gimana menurutmu anak-anakmu nggak pede? Hah? Nggak pede karena ini playground baru yang Jod bilang aja. Ini hal yang you guys were in shock. Itu yang pertama. Dengan produksi yang jebret 150 orang kerja gitu. Produksi mass production gitu, gede gitu kan. Ya gitu. Terus sorry. Ada satu, sorry potong. Ini lu, tiba-tiba keinget, ini paling lucu. Apa tuh? Hari pertama syuting sama Yuka. Oh iya. Hari pertama syuting. Aku ingat, aku tahu aku di situ. Misalkan pada udah umum lah, kalau misalnya orang tahu kalau misalnya syuting film hari pertama itu tidak syuting scene 1. Bisa aja scene-nya langsung ke berapa dulu gitu ya. Ini tiba-tiba, oh ya ini situasinya seperti ini. Latihan dulu ya. Kita berdua kira itu masih latihan. Kan ada kayak oke latihan dulu ya gini. Taunya itu udah dibungkus. Hah? Ini udah? Ini udah yuk. Kita udah syuting. Ini kita syuting nih yuk. Dengan latihan. Jadi kayak kayak itu tuh hari pertama Pak. Iya, karena itu kan Arab kemarin bilang waktu siapa? Om Joko Anwar bilang dia punya treatment untuk apa sih? si moteng sorry potong. Dia punya treatment, dia bukan cut, bukan action kayak merah. Tapi itu dia melakukan hal yang main sama. filmnya udah pernah main film sebelumnya Mas. Jadi masih ada rasa aware-nya. Itu bahasa-bahasa yang ada di dalam. Kemarin Joko Anwar itu bilang dengan konteks kalau dia pasti ada 20% orang pemain baru. Tapi mereka tuh udah ada cue di mana siapapun yang start dialog semua langsung in karakter. Dengan kode tersebut. Kita tuh bener-bener gak tahu. Masalahnya nih lawan mainnya juga bingung. Orang yang baru pertama kali main juga gitu. Jadi enggak. That's where the magic happen. That's where the magic happen. Jadi kalau misalnya kayak Bang Joko kemarin dibilang ada 20% orang, tapi lawan main orang baru tersebut tuh orang yang sudah pernah acting. Iya, udah pernah berada di industri ini gitu, udah tahu. Ini lawan mainnya juga sama-sama. Lah, ini udah mulai yuk. Iya. Dia juga, udah mulai. Goblok banget sih itu. Goblok banget. Balik lagi. Wah, itu kacau. Anak-anakmu nggak pede. Ya. Apa tadi yang ada di otak ya? Kenapa lu pede? Kenapa kok bisa pede? Kenapa kok bisa ngerasa cukup gitu dengan hasil event pada saat onset
Dan sekarang begitu kau ngelihat final preview, kenapa kau bisa ngerasa pede? Ya, kalimat klisenya mungkin gue bisa melihat apa yang kalian gak bisa lihat, itu dulu yang pertama. Oke, tapi ini please jawab jujur ya, nggak usah. Ini kan kita nggak peduli soal ini membuat promo atau apa kan, emang kita mau ngobrolin film ini kan. Ya kalimat klisenya ya, gue bisa melihat apa yang kalian nggak bisa lihat, atau mungkin kalian menolak untuk admit, bisa jadi. Menolak untuk bilang aku pede kok gitu. No, ya, kalau itu gua bisa, itu gua. Ada kok di dalam diri kalian tuh ada sisi nolaknya kok. Ada sisi kayak ngebloknya gitu. Padahal yang kalian berikan dan yang ketika gua direct terus kalian transfer gitu ya. Yaitu that was the best. That was the best version from you guys. I swear to God. Oke, kalau gitu Untuk orang yang baru bukan pertama aktor. kali film. Standar di situ berarti ya. Guys, kalian ya kalian mau ini nanya, mau belajar, nggak malu untuk salah gitu. Fuck iya. Hah? Nggak, waktu itu ingat jadinya. Apa? Yang gue nanya mulu Iya, tentang itu. nanya mulu. Sekarang bego. Ya, itu kan Nah, yang itu bukan dibilang bego. sama Om Joko kemarin. Kalau aktor yang bagus adalah aktor yang tidak merasa dirinya penuh, yang egonya bisa menurunkan ego onset dan bisa menerima karakter baru masuk ke dalam Yes. dirinya kan. Dan Yes. mereka bisa melakukan hal itu semuanya gitu. Yes. Kalau gitu kebalik pertanyaannya. Apa yang udah kau prediksikan ini, wah ini kayaknya anak-anak nggak bisa, tapi ternyata bisa, dan sebaliknya. Apa yang udah kau prediksikan, ini anak-anak kayaknya bisa, tapi tidak bisa. Gue kira lo orang nggak bisa acting. Ternyata. Berarti kamu mulai ini dengan mikir kita nggak bisa acting anjing. Tapi menurut gua, Bangsat. overall bisa semua. Cukup. Kok terlalu tolol sih menerima Mau jadi. tawaran film dengan pemikiran anak-anak nggak bisa Ini acting. begitu coy. Wait. Kok bukan tolol menerima? Maksudnya tolol itu bukan Iya, intinya bukan. gitu ya? Salah, penempatan tololnya itu salah, bukan tolol menerima film. Tapi tanpa tahu kalian bisa acting atau enggak gitu kan. Kita jalanin aja, gue udah gila. Itu maksudnya. Iya, dijalanin aja udah gila. Heeh. Tanpa ada aktor ya. Sebatas kau jadi director plus pemain film, direkturnya pertama kali debut. Itu menurutku udah tolol. Ditambah Iya, memang. kau sebelumnya berpemikiran bahwa debut teman-temanmu ini mereka nggak bisa acting. Kok malah apa yang membuat kau berani? Apa yang membuat kau kalau kita ngomong secara logis ya, resikonya gede banget nih. Kalau pada saat itu pada saat sebelum menerima ini resikonya gede banget. Ini aku debut, aku jadi pemain film, jadi director. Terus orang-orang yang ada aktor-aktornya baru semua, dan pada saat itu kau berkeyakinan nggak bisa main film, nggak bisa acting. Itu resikonya gede banget. Makanya gue kasih cerita kayak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kau menerima hal ini? Kenapa kayaknya nggak dulu deh? Ini bisa backlash gila. Ya ada keyakinan mungkin. Pertanyaannya apa tadi? Ya maksudnya kenapa lu ngambil Gua ini nggak usah padahal ngomong. lu udah ada ketidakyakinan. Maksudnya kayak lu tahu nih kita nggak punya pengalaman, Nggak ada basic, nggak ada nggak ada fisik lah, basic. nggak bisa acting. Bahkan mungkin lu berpikir kayak kita nggak bisa acting sebelumnya. Iya memang, iya. Memang Kenapa bisa yakin kau ambil tawaran ini untuk bikin film? Gua gini, Marathon Season 2 kan, ya puji Tuhan kan door ya, gitu. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, puji Iya. Tuhan meledak gitu kan, kita waktu itu. Gue mau nge-push lo orang ke limitnya, bener-bener limit sih. Melewati batas. Iya. Gue pengen lo orang nge-push diri lo orang sampai bener-bener limitnya udah kayak, tapi ya itu yang kayak lu, ya kayak yang Yuka rasain. Paham sih aku maksudnya. Karena tadi pun siapa tuh yang ngomong, siapa yang ngomong tadi ya? Pokoknya nggak semua orang itu punya kesempatan ini.
Iya. Ya, nggak semua orang itu punya kesempatan untuk bikin film, Iya. nge-direct, main. So when I get a chance Why not? buat nge-push limit lu semua dan gua, yang kalian tahu saya muntah air 4 kali, saking stresnya, itu ya why not gitu. Tapi itu diingetin juga sih sama acting coach kita sih, Mas Ciprut dibilang kayak banyak orang pengen di posisi kalian. Iya, banyak orang. Walaupun kita Dia selalu bilang itu loh, banyak orang pengen di posisi kalian. Kayak Man, kalian- they beg for it. Mereka anjing, gue mau, gue pengen gitu. Masa gue dapat kesempatannya, PH datang, Om Jimmy Parsidar datang. Brevi datang. Zap, handsome guy. merahnya udah berkurang jauh tuh. Tapi kalau misalkan Mr. Credit. kalau misalkan kita orang tipe-tipe taruhlah lu kasih kita pressure yang segitu tinggi, kan ada kemungkinan di mana kita either nyerah apa enggak kita take it for granted aja kesempatan ini. Karena gue tau lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin banget lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin sih. Kalau gitu gue ganti pertanyaan. Oke. Soalnya kata-katanya gue masih inget nyentot ya. Apa? Ini kita ada tawaran film. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut. Itu sebenarnya kayak akhirnya semua kan milih ikut kan. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut kayak. Dan semuanya milih ngambil gitu. Tapi gue boleh nanya aneh gak sih? Boleh nanya Ini Niko dulu apa ya? Silakan Niko. Sorry Nick. Ingatin jangan lupa. Kalau gitu, tujuan pribadi lu membuat horor-horornya apa? Goalnya kemana? Karena jujurnya ada alasan kenapa kemarin gue nanya ke Mas Joko soal insecurity segala macam, karena yang tadi Yoka bilang betul. Begitu dapet kesempatannya, gue pengen memberikan seluruh yang gue mampu, seluruh kemampuan gue. Tapi kan gue tahu kemampuan gue terbatas ya. Ini dunia baru buat gue. Gue semacam kayak punya shortcut buat dapat kesempatan ini. 20% orang-orang yang selalu ada di produksian Mas Joko juga itu 20% orang yang memang back for this gitu. Kayak mereka mau sampai casting gitu. Memang orang-orang yang udah di industri ini gitu. Oke. Sementara gue dapat kesempatan cuma-cuma. Tapi memang gue mau untuk belajar. Tapi kan kemampuan gue terbatas. Kata siapa? Kata kita. Kata gua gitu. Kita kan nggak pernah lewat proses casting, kita nggak pernah lewat proses belajar acting, segala macam. Belajar acting juga gara-gara film ini doang. Ya. Jadi maksudnya Niko tuh preparationnya tuh tidak sebaik orang-orang di luar sana. Ya. Dan ada pikiran di kepala gue kemarin ketika ngobrol sama Ghost in the Shell, harinya sama Dylan. Apakah kalau cast-nya diganti, lo akan mendapatkan hasil produksi film yang lebih bagus Enggak. lagi gitu. Jangan langsung ngejawab enggak. Makanya tujuan lu tuh ini kemana gitu? Ending lu tuh lu pengen dapetin apa gitu dari Harus Horor ini? Endingnya mental orang ketempa, terus ngelihat dunia tuh lebih luas lagi. Mental orang ketempa, ngelihat dunia bisa lebih luas lagi, ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga pastinya, yang kita semua udah ketemu juga pas segala. It's not about numbers. Aku sebelin ya, normalnya orang bikin film, normalnya aku bilang, ya mungkin untuk fame, untuk duit, atau maybe untuk message, sebatas untuk message yang paling kiri. Itu ingin menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah karya. Oke, itu yang terakhir. Dia Gua ada. tujuannya untuk naikin orang lain, kan goblok. Enggak dong. Kenapa goblok? Ya, aneh Bukan naikin aja, orang itu- lain loh. itu- Kan gue sendiri juga mendirect. Iya. Gue juga Ada nama di situ. Ada nama makanya juga gue di kayak situ. punya kredit juga lah di situ lah. Maksud tuh Ger, pertaruhannya gede banget. Akan lebih mudah kalau dia direct orang yang udah aktor gitu. Pertaruhan dia. Iya. Ulang. Ini, tunggu. Ulang. Enggak. Ulang kalimat. Menurut gue nih, sorry. Gue potong, sorry. Nah, Anjing lah. Akan lebih pressure gak buat lo kalau misalnya lo mendirect seseorang yang sudah lebih berpengalaman? Jangan ngomong Ciko lah, misalnya Ciko kan pernah kenal. kerja sama bareng gitu maksudnya. Oke, let's say Adil Noah. Misalnya orang itu juga kena ada Oke, lupa. yang baru lah gitu, orang Iya, baru iya. yang mungkin udah lebih sering banyak main filmnya mungkin udah 15-an, puluhan film. Apa tapi posisinya gue jadi director? Iya. Nggak peduli. Oh iya, tapi waktu itu udah Nggak peduli. Maksudnya nggak peduli itu gimana tadi? Iya. Ya maksudnya gue nggak. Ya profesional. Ya profesional. Ya profesional.
Director. Tadi kan tadi bakal berasa beban Pressure nggak kalau nggak, misal pressure nggak? Enggak. Oh, oke. Makanya gue tanya sebagai apa dulu nih? Kalau sebagai gue direkturnya, iya gue direct anjir. Ya gue nggak siapapun itu. Job is job gitu ya. Kayak kau untuk menjaga nama, untuk menjaga karya, seharusnya kau lebih aman dong kalau misalnya ngedirect mereka memang udah di dunia ini sebelumnya. Betul. Betul. Dalam artian resikonya jauh lebih rendah. Kau directnya lebih gampang, habis gitu mereka acting atau looks-nya lebih oke gitu kan. Entah itu mau ke komedi atau mau ke drama ya, atau mau khususnya horor, terserah apapun itu. Tapi kenapa kau masih ada kepikiran untuk supaya kalian lebih tinggi, supaya kalian apa? The thing is, kagak seru main aman coy. Nggak, gue bisa menjawab itu sih segala macam. Kagak seru main aman. Kalau lu mikirnya kenapa dia selalu mengambil resiko, sama seperti dia ngepick member-member di maraton aja. Banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih lucu. Yang dia kenal Kecuali di gue luar ya, sana. kecuali gue ya. Kalau lu udah ganteng. Banyak orang yang lebih karismatik. Maksud gue kan kenalan dia kan bukan kita doang. Kenalan dia kan di industri entertainment Bukan ini. kita doang. Bukan kita doang. Bahkan kita bukan apa-apa di dunia industri di entertainment sebelum ini. Gitu loh. Tapi dia nge-pick satu-satu segala macam ya sesuai dengan apa yang dia mau create aja sih. Segala macem. Kalau nggak ngapain dia repot-repot ngambil lu dari Jember? Ngapain dia repot-repot ambil anak Dota? Ngapain repot-repot ngambil? Jod, pertaruhannya beda Jod. Paham, tapi kan ini juga salah satu pertaruhan karir dia, bro. Ini orang di belakangnya jauh lebih gede. Pada saat di pick 1-2, maksudnya kita berkumpul semua di season 2 kan. Pertaruhannya nggak segede itu. Tapi itu pertaruhan nama dia juga. Tapi kalau menurutku orang di belakang, menurutku emang dari orang dari belakang pun juga sudah percaya dan sudah tahu. Kalau soal pasti kan film- mereka juga udah riset, Mas. Iya, kalau masalah gini, gue bisa bilang gini, kalau misalnya untuk film, dari PH kan juga membebaskan Rara. Gitu loh, segala macam. Jadi sebenarnya PH juga mengambil resiko yang sama. Dan Bukan dia maksudnya- doang, PH tersebut pun juga mengambil risiko yang sama. Makanya gue juga heads off sama PH-nya. Banget. Ya. Gue sangat heads off sama PH. Enggak, maksudnya tanpa menjadi siapa-siapa, enggak semua PH bisa mengambil resiko seperti itu. Ya. Yes. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lu tanya gini deh, nggak semua PH bisa menanyakan hal yang sama ke Arab. Ini mau lanjutin tergantung lu atau enggak. Gitu loh. Maksud gua ini Pada saat kasus itu ya, pada saat kejadian. kejadian itu segala macam. Dan ya menurut gua ya memang sudah ya gua kalau lu gini ya gua benci kalau ngomong ini takdir, tapi memang sudah ketemu orang yang tepat di situasi yang tepat aja. Sama-sama orang yang berani mengambil resiko. Mungkin dari PH melihat vision yang berbeda, Ya yang mungkin yang gua nggak bisa lihat juga bisa. yang nggak bisa lihat dia juga kenapa Kenapa gua ditunjuk jadi director? dan Arab dibebaskan sebegitu untuk pemilihan aktor dan cerita. Padahal ada director-director lain yang udah mungkin jauh lebih berpengalaman. Tapi yakin sih, PH bener, PH pasti punya POV-nya sendiri sih. Iya. Ada alasan, dan mereka juga nggak mungkin serta merta cuma kayak, oh ini gini, nggak, pasti mereka riset juga, mereka lihat, mereka nontonin, tahu. Berarti akan jadi concern lu nggak kalau sampai ketika film ini rilis ternyata ekspektasi publik justru buruk gitu? Karena gua waktu dikasih kesempatan ini berakting Sorry. di kepala gua nggak mau sampai quote on quote ini kita dapat dibilang kayak Aji Mumpung lagi dapat wave tiba-tiba bikin film. Itu maksudnya itu dasar gue berusaha memberikan semua yang terbaik gitu. Nah tapi akan menjadi concern lu tidak kalau misalnya sampai film ini tayang nyata komentar orang buruk. Komentar buruk kan udah pasti ada. Itu Iya. yang oke. Kita diem aja karena komentar buruk. Ya, gua bangun mimpi aja kena gitu, ya kan. Jadi kayaknya ya silakan. Wih, anjing. Jadi menurut gue, there's always first time for everything sih. Benar. Maksudnya kayak buat gue bilang ke Mike, menurut gue there's always first time for everything gitu loh. Maksudnya kayak siapapun yang terjun ke dunia ini pun, ke industri baru pun, pasti akan ada juga yang ngomong ke Aji, mumpung misalnya nama lu lagi naik, lu jadi main film atau apa. Ya udah. Gitu. Udah pasti ada juga Udah gitu. pasti ada di itu. orang lain gitu, di aktor-aktor lain yang mungkin udah melewati proses itu. Gitu. Avenger aja ada yang nggak suka kok. Shit. Ya kan? Tuh kenapa gua bukan gambling tapi ya lu orang acting anjing. Acting beneran anjing. Bukan jadi diri sendiri loh. Bukan kalau gua mau main aman. Ya udah, ya bener bikin film tentang maraton aja.
udah masing-masing jadi diri sendiri, aman. Tapi nggak seru, Jokes maraton, it's donatan ya gitu-gitu. nggak seru. Apa serunya? Terus upgrade-nya apa di lu orang? Nggak ada. Di gua apa upgrade-nya? Nggak ada. Paham. Jadi kalau nanti akan ada komentar buruk udah pasti ada. Cuma kalau soal ekspektasi, punten pisan. Ini mah ekspektasi ya. Lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gua kok. Acting lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gua. Jadi gua waktu itu kalau nggak salah di Event yang ketemu the worst tadi. sorry. Event yang katamu acting terburuk tadi di antara kita, yang the worst. Katamu semua orang udah menuhi ekspektasi. Ah, Semua orang yang ada di sini berarti. iyalah. Oke. Iya dong. Iya dong. Lupa kan gue mau ngomong apa? Sorry. Sorry. Apa tadi? Lo orang udah memenuhi ekspektasi gua. Iya. Jadi Lupa. Ya udah. Skip. Maaf. Skip. Aku cuma yang memastikan aja. sorry. Anjing. Gue mau nanya tadi ya? Ya. Pasti goblok, tak. Gue pikir lagi ya. Apa tuh? Gue tadi mau nanya. Iya kan lupa. Kenapa ya? Kita kayak skip gitu. Fokus nggak sih? Iya. Ya bener kalau apa seru. Agak shock aja sih emang, tapi gue emang karena tidak pernah terbayangkan sama sekali ya di hidup bisa film gitu. Itu yang paling pecahnya sih, kayak nggak kebayang gitu. Gak pernah terbayangkan. Bahkan ada yang di luar ekspektasi gua jauh kayak nyentok gua langsung kayak gitu. Ada anjing, apalagi pas terakhir gua preview yang paling terakhir ya. Damn, bro, you guys. Oke. Semua orang ada preventifnya, ada acting coach. Iya kan? Semua orang yang ada di sini kita ada acting coach, kita belajar untuk acting dulu sampai kita di hari H acting. Tapi kau nggak ada director coach. Maksudnya kau nggak belajar teknis dan lain-lain. Sebenarnya apa tantangan terbesarmu pada saat itu? Kayak apa ya? Oh ternyata kayak gini, aku harus kayak gini. Terus oh ternyata ada yang kayak gini. Sesuatu hal yang ngebuat kau kaget dan mengatasinya bagaimana? Ingat nggak? Kaget ya. Yang paling kaget ya. Paling kaget mungkin diterimanya. Malah bukan soal teknis atau apa, tapi diterimanya. Gimana tuh? Iya. Diterima sama PH gitu maksudnya kayak. Nah, kita semua di sini termasuk gua itu diterima dengan baik juga sama semua kru. Oh ya itu sih. Itu dan itu apa ya, back to back juga karena attitude lu orang ke semua kru mau siapapun itu lu orang baik gitu kali ya baik gitu. Itu sih kalau gue lebih kagetnya di sisi itu sih, sama vision gua yang gua nggak bisa bahasain. Oh yang itu ya. Iya, paham nggak? Paham. Ya itulah pokoknya vision gue yang gue tidak bisa keluarin. Sama kayak gue lagi bikin lagu sama WG deh. Gue tuh nggak ngerti. Gue nggak bisa bikin lagu anjing. Iya. Tapi gue cuma ngasih tahu terus Eka yang membahasakan. Nah di sini gue tuh ada yang mentranslatekan dan dijadikan gitu. ada Soalnya ikannya. Mas Sony. Ada EK-nya. Enggak semuanya tapi Oh. Ekanya banyak nih. Iya, EK-nya banyak ya dari segala bidang gitu. Iya ibaratnya, dan gue dikasih kebebasan seluas-luasnya kepala gue. Itu sih yang gue heads of PH kru semua dan ya lo orang gue tadi yang potong tadi adalah gue masih ingat waktu itu gue burn out parah banget. Itu gue nangis sesengukan sampai parah banget. Itu gue kirim videonya di grup jadi ada grup yang ini loh yang berlima yang berlima sama almarhumah. Gue chaos parah, gue kirim video ke sana. Lupa lagi ngomong apa ngentot. Terus Lu burn out terus lu Nangis. ngapain? Lu burn out video. Oh iya, terus lu orang
dan abis itu gue juga ngomong di grup gede juga, grup kita, dan lo orang nanya satu pertanyaan yang buat gue kayak mental I'm so lucky to have you guys, yaitu Mas, kita tuh bener-bener nggak peduli orang mau bilang kita actingnya jelek, mau kita bilang mau actingnya gimana, kita nggak peduli. Sekarang mau nanya satu, lu bangga nggak sama film lu? Mati gue, anjing, pecah nangis gue ngentot. Itu sih, lu bangga nggak sama film lu Mas? Kalau lu bangga, kita orang gas. Gue yang nanya itu. Oh yang nanya Yuka ya? Gue kayak anjing. Yang gue nyuruh lu nyanyi ya. Ada tuh, masih ada tuh. Is it okay to smoke here? Iya gue lagi seru banget nih. masih belum sehat ya soalnya. Dia agak skip kepala gue berhenti mulu. Ya itu, lu bangga nggak sama filmnya? Anjing gue kayak. Gue mau nanya tapi kepada yang main. Kalau Acoy kan mungkin udah berapa kali ya. Kalau misalnya nih kayak Yuka, kayak Jot, lu misalnya kan merasa kita nggak percaya diri gitu kan. Terus misalnya setelah filmnya tayang, terus ada yang berapa orang atau nyamperin lu, terus kayak abis nonton premiere deh misalnya gitu kayak, gila, lu keren banget atau kayak lu keren banget gitu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam. Gue bisa jawab. Gue mereka ya. Jawaban gue, mereka akan denial. Gue nggak mau nonton nggak mau nonton filmnya gue. Gue jamin 2% ketika dipuji, Ger, anjing lu bagus banget actingnya tadi. Lu bakal kayak, nah, karena kalian masih stigma masih yang di tadi. Kalau kalian tuh masih belum merasa deserve gitu. Padahal enggak lo orang acting, kecuali sekali lagi, kecuali gue nggak kasih karakter, terus gue kasihnya kalian jadi diri sendiri, boleh lo orang mikir kayak gitu. Masa lo orang acting dan bagus anjing, even better than me. What the fuck, keren anjing. Nggak sih, gue aja selama syuting kagak pernah gue sebut preview anjing. Iya. Gak pernah mau, gue tuh selalu jijik ngeliatin gue kalau lagi melakukan Di kamera sesuatu gitu anjing. ya. Gue gak pernah nonton video-video gue 10 tahunan gue, yang 5 tahun Gue jijik tapi gue nonton. Kayak gimana ya? Kayak Pengen tahu ya? kayak kurang deh. Iya, pengen tahu iya. Itu tuh. Tapi itu Iya, berlaku di semua hal sih. Kayak gue ngedesain logo buat diri gue sendiri nggak pernah gue pakai sampai sekarang gitu. Karena lu ngedesain sendiri. Ya, gue bisa ngedesain. Gue ngedesain logo DJ buat gue sendiri. Sampai sekarang gue pakai punya orang mulu. Karena gue nggak pernah puas sama yang gue lakuin. Kayak, Itu. Iya. Aneh sih. yang kita preview di gimana? BSD. Yang BSD yang itu, walaupun lu bilang udah beda sekarang ya. Beda banget. Itu scene kalian semua gue tonton. Jalan scene gue merem itu. Karena nengok gue bagus. Kayak nggak tahu, kayak aneh. Gue ada feeling kayak. Ya, emang ada orang kayak lu, ada orang kayak Jot ada yang nggak mau nonton dirinya sendiri, ada banyak. Gue kayak ada rasa takut jatuh cinta sama diri gue gitu. Lah, kalau nggak hari ini kita bilang bagus ya. Kayak kita lihat, ya oke nih. Terus besok nonton lagi. Kurang ya. Itu tuh. Nah, itu kan sesuatu yang nggak bisa kontrol ya. Anjing, kenapa bisa ngomong gini ya? Itu kan sesuatu yang lo orang nggak bisa kontrol. Yang kalian bisa kontrol adalah ketika kalian acting. Ya. Iya dong. Ya. Kalian acting, kalian merelakan diri kalian untuk didirect sama siapapun itu. Misalnya gua yang kemarin gitu kan, didirect sama gue gitu. Kalian merelakan, melepaskan, dan kalian bisa kontrol diri kalian full ketika acting. Setelah acting, kalian kan udah nggak bisa kontrol apa-apa. Betul. Dan what to worry about? Nggak ada yang harus di worry lagi karena ada editing. Editing adalah syuting kedua, ibaratnya. Editing itu syuting kedua, bro. Jadi, jadi yang bahkan nih ya, even gue yakin akan ada lo orang ngelihat, gue yang ini nih, kayaknya gue ada shot satu lagi atau dua lagi nih yang keberapa nih bagus nih. Iya. Tapi kenapa yang ini diambil? Tapi kenapa dipilih yang ini? Iya. Semua tuh ada maksudnya. Iya. Gitu. It's beyond your guys control anymore. So, Misalnya nih mas, kan gue nonton preview kan belum sampai kelar kan gara-gara ketiduran kan. gue juga. Iya bareng picong kan mas. Terus kita nonton yang mabok mulu Mabok anjing. anjing nontonnya. Terus misalnya gue nonton nih, udah kelar, kalau misalnya gue merasa diri gue, kayak gue bisa acting deh, itu salah gak? Enggak, bagus dong. Emang bisa acting semua kok. Kayak gue
bisa deh gue misalnya kayak gue berhasil deh meranin karakter ini gitu misalnya. Good. Yang salah dong, kenapa salah? Kenapa salah? Then you took the chance in a very good way. Dan ya memang kalian melakukannya. You guys did it so well. Gue udah bisa bilang diri gue artis, bro. Artis itu kan bukan selebritis, artis seniman. Ya gue udah bilang ngomong iya sih. Dia bisa dong, bisa dong. Even kalau udah jadi konten kreator YouTube kok artis. Mau nanya dong. Ah. Oh, udah ingat. Gue juga. Menurut tuh di salah satu peran kita udah kelihatan belum cocoknya, misalnya anggaplah kita semua cocok main film nih, menurut lu nih bagus actingnya. Ada nggak kayak per orang karakter kita cocok di acting adegan apa? Kayak misalnya Genre. genre. Kayak misalnya Jot drama, misalnya Niko horor atau gimana, ada nggak? Ayo Iya, ada nggak? kita bikin lebih seru ya. Bikinin kita berdelapan film yang pemeran utamanya kita. Oh iya. Gitu. Cocok Misalnya, apa gitu ya? Mike, pemeran utama tentang film magic Genre apa? sihir, misalnya Iya, gitu. iya. Coba. Yang kitanya Di bayangan lu sekarang aja. Iya, di bayangan lu sekarang nih. Lu nggak boleh melebihkan dan nggak mengkurangkan berpas. Masing-masing kita, tapi kita jadi main karakternya ya di film tersebut ya. Kayak misalnya gue Iron Man. Nah, abis itu pertanyaan gue balik. Kalau lu orang masing-masing punya kesempatan meranin satu karakter, lu Iya, main apa bener? Tapi tolak ukur yang lu pakai harusnya ini ya, syutingnya di harus horor dulu Iya. ya. Tolak ukurnya. Kalau ukuran jadi Kalau ukuran situ, Iya, lu ngeliat kita lu nih. ngeliat proses kita belajar acting, lu ngeliat kita syutingnya gimana, lu udah nonton hasilnya juga gitu. Oke, baik. Alloy. Genre kan? Genre. Kalau jadi main karakter di sebuah movie. Nggak, sinopsis kecil aja. atau genre aja lah. Genre. Ya, genre boleh ya. Genre. Alloy. Komedi. Heads off. Komedi. Komedi ringan, komedi berat dimakan sama dia. Apa ya? TP sama Jot sama. TP sama Jot sama. Apa? Bisa makan semuanya. Gila coy. Semua genre bisa dimakan. Part of it. Bisa jadi Zoro gua. Tapi Zoro yang naik kuda ya. Makanya topeng hitam-hitam ya. Ribet. Spanyol. Enggak deh gua. Spanyol itu. TP sama Jot sama, tapi especially Jot sih. Ya, aku harus akuin especially Jot. Even aku sendiri ngerasa Jot lebih punya bakat acting. Iya, dibanding segala yang sudah dia lakuin ya. Aku harus bisa bilang dibanding kita bersembilan bahkan. Jot, kan gue bilang, you guys did better than me untuk urusan acting. Dia harus horror. Oh, Ibot jelas. Inilah, apa kayak apa tuh yang kayak perang jalanan gitu loh. Bad guy. Action. Villain. Oh, Genji. Iya, Ibot, iya. Nodong. Fighting. Copet. Perampok. Ini kayak Begal. Ghost in the Shell. Iya, Sini saya, kayak gitu. Lu masuk. Action ya. Lu masuk. Saya jadi Trailer doang kemarin. Ya jatuhnya action aja, film-film tawuran, film-film. Sama Brepi juga action. Brepi juga action. Gue yang jadi jagoan ngamatin orang-orang gitu ya. Iya, boleh. Boleh. Gue gitu. Ih, orang direktor bro. Yuka tuh kuat di side dia nggak bisa jadi pemeran utama. Bukan nggak bisa, Tapi harus bang. tapi kuat banget di side. Kalau di jadi side gitu mencolok banget pasti. Terlalu kuat. Film keluarga. Romance. Film keluarga no. Film keluarga. Lu belum ngeliat aura gue keluarin aja. Yang belum tahu. Contoh ya, Yuka main di Satu Kakak Tujuh Ponakan. Pecah banget. Apa bagus masuk deh. Bagus. Itu jadi kakaknya tuh ponakannya. Ponakan. Ternyata masih ada. Ponakan. 7 ponakan 1 Yuka. Ponakan atau Yuka? Menurut gua. Kan ini menurut gua kan. Yuka apa tadi genrenya? Gua punya film apa ya? keluarga, film keluarga. Drama. Ya, Drama. Family drama. Lihat ekspresi sedih gue. Itu miskin, Mas. Drakor. Tonggos. Drama korban. Drama korban. Gua. Lu
dari harusnya horor ya. Apa coba? Lu ya? Gua ya? Iya. Coba ya Arab lu, ntar gua. Ini siapa sih sebenarnya sih? Gua juga mau ngasih dia film, boleh dong. Boleh. Horor masuk. Horor. Masuk. Horor Thailand begitu. Iya, muka lu masuk banget, Cok. Horor komedi. Ya lu takutnya beneran. Horor Thailand, Cok. Bener. Lu masuk banget. Masuk banget. Kalau lihat karakter Gary. Lu dokumenter binatang. National Geographic. Nat Geo. Ini acara, itu jatuhnya acara. Niko drama nih. Niko drama. Niko full drama. Full drama. Dubbing SpongeBob. Jadi Giri lagi. Oh, mau jadi telepon. Kalau nggak jadi ikan yang ini wawancara. Yang miring. Oh enggak anaknya Krabby Patty. Perlo. Gue tuh punya cita-cita satu, kalau gue pengen yang kemarin kalau bikin film apa gitu kan. Ya. Abang Joko nanya kan, itu film psikopat tuh. Iya, gimana coba? Dan gue pengen banget main. Ya kan? Ceritain dong coba lu. Tapi setelah melihat Jot, Split gede. andai kata gue punya kesempatan itu, Jot yang harus main. Psikopat. Terus yang dibunuh gua. Kan nggak harus ada bunuh-bunuh. Kita nggak harus dalam film itu juga gitu. Gue yang lewat deh. Yang dipilih cuma Jot nih. Kita nggak semua harus masuk. Gua mau masuk. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Nepotisme mas. Nepotisme mas. Sepengen-pengennya Iya, gue iya. main. Tapi kalau Dan lebih ngerasa yakin. gue tahu kemampuan gue misalnya ya, gue bisa gitu ya. Dan gue dapat kesempatan mirap, lu main, nggak usah ngedirect, lu main nih. Kalau gue punya kesempatan itu dan gue ditambah ngedirect juga, gue mundur, gue nggak main, gue kasih Jot. Gue kasih Jot. Pasti. Jadwal lu gimana? Dimakan pasti. Jadwal lu gimana? Lu kan kosong-kosong aja Blas. Jadi gua kasih film sci-fi. Kenapa sci-fi? Sci-fi jadi apa? Sci-fi itu astronot orang angkasa. Yang mikir. Enggak. Masa mikir ini Star Trek tuh sci-fi. Interstellar. Star Wars. Iya, iya. Star Wars Interstellar. sci-fi. Interstellar. Science fiction. Interstellar mah Siapa? sci-fi ya? Science fiction. Iya, saya Sci-fi. Gua kasih gitu. Gua bikinin lu film judulnya The Diary. Lu langsung dapet judul. Ceritanya dapat, gue udah harus bayang filmnya. Lu itu adalah manusia yang tersisa di bumi, yang suka nulis diary, menceritakan keseharian lu karena lu tinggal satu-satunya manusia di bumi. Bumi udah diinvasi sama alien, tapi aliennya bukan alien yang serem. Aliennya nggak punya kelopak mata, Nggak bisa lihat. jadi dia nggak bisa Kepala ngedip, doang. nggak bisa ngedip. Hidung sama mulut doang. Iya, dia nggak punya kelopak mata. Jadi manusia tuh udah punah nih. Era manusia udah nggak ada. Ini era alien baru tuh turun ke bumi. Mereka semua nggak bisa nangis. Jadi mereka nggak bisa keluar mata karena nggak punya kelopak mata kan. Lu nulis diary, kalau lu sedih gini-gini, akhirnya lu meninggal. Terus gara-gara diary lu, semua alien itu baca. Akhirnya dia pelajarin bahasa lu, bahasa manusia. Dia baru tahu cara menangis gimana. Anjir. Ternyata menangis itu adalah sebuah ungkapan sedih, terharu. Dia Itu baru gua tahu orangnya tuh. gara-gara lu. Lu Ranger Merah lu. Lu Ranger Merah, lu Ranger Merah. Lu Acoy, gua kasih lu action. Lu Siapa sih? Enggak apa-apa, boleh. Apa-apa. Kaget aja, kaget. taruh dah. Penyerah. Kalau gua Lu film tentang judulnya Brother. Brother. Sama keluarga Simple nih. ya. Ya, lu adik Judulnya kakak. simple ya. Lu adik kakak. adik kakak. Kakak lu narkoba. Pokoknya urak-urakan keluar masuk penjara. Iya. Lu juga. Oh, lu apa bedanya? Apa bedanya? Kalau nempel apa bedanya kalau nempel? Kalau nempel lah berdua aja kagak usah ini Kriminal lah. nanti tuh kriminal mau sampai mati udah. Pokoknya nggak seru dah. Gua mau dong. Masa kriminal doang. Gua mau dong. Lu sama aja. Oke, adek kakak sialan dah. Ceritanya jangan ditiru, pokoknya filmnya jangan ditiru ya, ini jelek tuh. Nonton dong.